Guys, welcome back to Are Cool Channel. Sekarang Are akan membahas tips membuat donat untuk usaha. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Untuk menghasilkan donat yang lezat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuatnya. Tips berikut bisa kamu ikuti saat membuat donat untuk usaha ya guys ya. Yang pertama, tepung terigu protein tinggi. Donat dibuat menggunakan adonan roti. Untuk mendapatkan tekstur donat yang lembut, diperlukan gluten. Walau tepung terigu serbaguna bisa digunakan, tepung terigu protein tinggi yang lebih banyak mengandung gluten adalah kunci dari adonan donat yang empuk. Ragi instan. Ragi instan kerap diandalkan para baker karena membuat adonan cepat mengembang ya guys ya. Ragi ini juga bisa langsung digunakan tanpa proses perendaman. Lalu taburan gula. Walau mirip gula bubuk biasa, gula donat atau dusting donat dan snow sugar memberikan sensasi dingin di mulut saat disantap karena mengandung mint. Keistimewaan lain dari gula ini adalah tidak basah apabila terkena minyak dari donat yang baru digoreng. Jika sulit mendapatkannya di supermarket, cari di toko bahan kue. Saluti gula dengan donat hangat ya guys ya, bukan panas ya guys ya. Maksudnya gula saat donat hangat ya guys ya. Untuk coklat leleh atau glasur, lakukan saat donat tidak panas lagi alias hangat ya guys ya. Gunakan air es. Amatlah praktis membuat adonan donat menggunakan mixer. Namun proses pengulenan menggunakan mixer akan menyumbangkan suhu panas pada adonan. Suhu yang terlalu panas akan membuat ragi mati. Ragi mati ya guys ya. Untuk menyiasatinya, gunakan air es dalam resep adonan. Cetakan dan cutter. Bentuk donat yang rapih sangat menggugah selera ya guys ya. Untuk itu gunakan cetakan donat atau cookie cutter dengan dua ukuran yang berbeda. Pastikan cutter tajam untuk menghindari donat yang retak setelah digoreng agar adonan tidak menempel pada cutter. Pastikan cutter kering dan lapisi dengan tepung tiap kali mencetak adonan ya guys ya. Lalu kentang dalam adonan. Ada alasan mengapa penjual donat menggunakan kentang dalam adonannya. Kentang membuat tekstur donat lebih padat ya guys ya, tapi tetap fluffy. Makin banyak kentang, makin lembut donat yang dihasilkan. Masukkan kentang rebus yang sudah dilumatkan menggunakan blender atau chopper. Perbandingan tepung terigu dan kentang dalam adonan bisa mencapai 1:1 ya guys ya. Donat mini. Jika kamu menggunakan cetakan donat saat membentuk adonan, akan ada adonan berbentuk bulat kecil ya guys ya. Goreng saja menjadi donat mini. Untuk sisa adonan lainnya, uleni menjadi satu, istirahatkan kembali selama kurang lebih 30 menit. Bentuk kembali menjadi donat yang besar. Bedanya dengan adonan awal, versi fermentasi ulang ini akan menghasilkan adonan yang lebih keras karena terlalu sering diuleni ya guys ya. Cek waktu fermentasi. Setelah dibentuk, adonan akan melalui proses pengembangan kedua. Bagaimana cara mengetahui adonan sudah siap? Tekan adonan dengan jari. Jika jejak jari kamu tetap tertinggal, berarti adonan masih belum siap ya guys ya. Jika jejak jari kamu lekas menghilang, artinya adonan siap digoreng. Adonan yang underproof akan menghasilkan donat yang keras. Sedangkan adonan yang overproof akan cenderung berminyak dan kempis saat digoreng ya guys ya. Maksudnya setelah digoreng ya guys ya. Suhu minyak yang tepat. Menggoreng donat adalah pekerjaan yang susah-susah gampang ya guys ya. Bila suhu minyak terlalu panas, bagian luar donat akan cepat berwarna coklat. Tapi tidak demikian dengan bagian dalamnya ya guys ya. Jika suhunya terlalu rendah, adonan akan menyerap minyak terlalu banyak dan menghasilkan donat yang berminyak. Suhu minyak yang tepat adalah sekitar 185 sampai 190 derajat Celcius. Jika punya, gunakan cooking thermometer. Jangan terlalu banyak memasukkan donat
ke dalam wajan saat menggoreng agar suhu minyak tidak turun ya guys ya. Minyak padat untuk menggoreng. Minyak padat berbeda dengan shortening. Walau bentuknya serupa, minyak padat dikhususkan untuk menggoreng ya guys ya. Jika digoreng dengan minyak padat, donat akan lebih cepat matang, tidak bau dan tidak terlalu berminyak. Minyak ini juga tidak mudah rusak sehingga bisa digunakan berulang-ulang. Bahan baku ini cocok untuk kamu yang ingin berjualan donat deh guys ya. Walau lebih mahal dari minyak biasa, biaya produksinya akan lebih hemat untuk penggorengan dalam jumlah banyak. Nah di bawah ini bisa dilihat ya guys ya, minyak goreng padat dan minyak goreng cair ya guys ya, dari warna dan untuk jenis masakannya. Mengisi donat. Selain diberi taburan atau topping, donat tanpa lubang juga kerap diisi selai. Caranya masukkan selai ke dalam piping bag. Lubangi bagian samping donat menggunakan sweet bundar, lalu semprotkan selai ke dalamnya. Lakukan pada saat donat sudah tidak panas ya guys. Oke guys, sekian saja info dari Arai Cool Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan see you, bye bye.